Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semuanya. Ya, kalau udah sehat berarti ya alhamdulillah. Sehat, iman, itu nikmat yang luar biasa. Nah seringkali kita ini lupa kalau punya nikmat yang luar biasa, justru enggak bisa merasakan nikmat yang luar biasa karena cari nikmat yang biasa-biasa. Jadi nikmat yang biasa-biasa dicari sehingga melupakan dirinya dalam nikmat yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu alhamdulillah. Jadi sebetulnya enggak ada alasan buat kita untuk bersedih kecuali kalau kita bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau cuman perkara kurang duit, kurang sehat, kurang yang urusannya begitu, ya jangan sampai membuat kita itu bersedih. Karena yang tambah yang begitu lebih banyak. Sehatnya mungkin kurang. Mungkin ya sehatnya kurang. Tapi pahalanya kan nambah. Kalau sehatnya dikurangi, sabar pahalanya nambah. Seiring dengan sehatnya kurang, dosanya juga ikut kurang. Maka enggak punya alasan untuk bersedih dengan hal-hal yang semacam itu. Semalam di Bandung, saya kebetulan ada tamu selesai majelis. Tamu itu ngobrol sama saya tentang banyak hal yang dialami dalam hidupnya. Sebetulnya saya udah berjanji saya enggak terima curhat. Cuman kecolongan ini. Iya, saya tuh enggak terima curhat. Kecolongan sudah terlanjur. Ya, tamunya curhat. Ya apa boleh buat? Ya harus saya bereskan sekalian. Ya kurang lebih enggak lama kok. Cuman duduk 2 jam. Ya cuman duduk 2 jam. Tapi di situ banyak ilmu yang saya dapat ya. Banyak ilmu yang saya dapat. Satu ini mau saya bagi. Mudah-mudahan manfaat untuk saya dan manfaat untuk siapapun yang mendengarnya dimanapun dan kapanpun, amin. Judulnya kemalingan. Ya, kemalingan atau kecopetan. Kemalingan atau kecopetan dalam bahasa Indonesianya ada sesuatu yang kita miliki diambil oleh seseorang tanpa izin dan dibawa pergi dan tidak dikembalikan lagi. Betul begitu? Panjang ya terjemahannya itu. Pertanyaannya, ada orang baru beli motor, diparkir depan rumah, dikunci. Motornya tiba-tiba 2 menit kemudian dia baru noleh, 2 menit kemudian motornya enggak ada. Hilang tanpa jejak, diambil pencuri. Ini namanya apa nih? Kemalingan. Betul? Ada orang baru beli dompet. Dompetnya kebetulan enggak ada isinya. Kecuali selembar kertas. Nah, kertasnya itu cek tunai, nilainya 1 miliar. Baru berapa detik, ya, dompetnya hilang. Namanya apa itu? Kecopetan. Ada sesuatu yang diambil, ya, sesuatu yang diambil
tanpa dia sadari dan hilang dan susah untuk kembali lagi. Pernah enggak dalam hidup mengalami yang mirip-mirip begini? Pernah ya? Apapun itu namanya. Nah, terus saya ngobrol sama tamu saya tadi, saya kasih contoh ini. Ada maling motor. Malingnya pergi bawa motor tadi. Sudah pergi jauh. Pertanyaan saya, malingnya bahagia atau enggak bahagia? Rasakno awakmu dadi maling lho ya. Naudzubillah min dzalik. Mencoba menyelami perasaannya yang berhasil mencuri tadi. Walaupun dalam dosa tapi kan lupa ya, lupa kalau itu dosa. Sukses. Seperti di film-film itu kan gitu ya. Sukses gitu ya, seneng gitu ya, senang. Yang mencuri senang. Yang kehilangan senang atau sedih? Sedih. Nah, coba ini diilustrasikan. Yang mencuri senang, yang kehilangan, sudah kehilangan, dia sedih. Sementara yang mencuri senang. Pertanyaan saya, berarti yang pintar yang mana? Ayo, kok domblong kabeh kenapa ini? Pencurinya pergi bawa motor, betul? Pencurinya senang. Yang kehilangan motor seharusnya sedih atau lebih senang? Kalau dia sedih, berarti pencurinya tambah senang. Seharusnya dia ngomong sama pencurinya, ora paten. Terus kamu kira aku akan sedih gitu ya? Aku sedih di atas kebahagiaanmu gitu, no way. Sudah kamu bahagia, aku disuruh sedih. Masa kehilangan motor buat aku sedih, sementara kamu yang dapat motor bahagia. Silahkan kamu bahagia, aku lebih bahagia. Kalau ada yang ngomong begini, waras apa edan? Dianggap orang stres atau enggak stres ini? Stres. Tapi kalau yang sedih dianggap stres atau waras? Waras. Sebetulnya yang waras yang mana? Ini kan perumpamaan sederhana ya. Tapi memang lucu. Lawang barangnya hilang, ya hilang toh ya. Betul? Yang hilang sudah hilang. Kalau dia sedih terus, yang ngambil bersenang-senang, sementara dia bersedih sedih. Berarti kan rugi di atas rugi. Makanya ajarannya simbah itu luar biasa. Simbah itu kalau barang jatuh, tok pecah, kalimatnya tolak balak. Betul kan? Udah nggak usah dipikir, mau kena badanmu diganti sama Allah kena barangmu. Jadi ojo sumpek, mestinya kamu senang. Alhamdulillah, gak kena badanku, tapi kena barangku. Enak atau enggak enak kalau mikirnya begitu? Enak. Motornya diambil orang, ya semoga enggak terjadi. Kita punya nikmat ya harus dijaga. Lah kalau kebetulan diambil orang motornya, hilang. Orang yang udah punya ilmunya simbah tenang. Alhamdulillah, maling itu aku. Aku bukan pencurinya. Berarti aku orang baik. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah lagi. Alhamdulillahnya bagaimana? Ini musibah urusan dunia, bukan musibah akhirat. Alhamdulillahnya lagi, tenang dia. Kenapa? Al halal mayafut. Sing halal gak mungkin hilang. Kalau diambil orang diganti Allah. Lah yang diambil motornya harga 10 juta, minta gantinya yang 30 juta. Allahumma ganti nono. Selesai, tenang dia. Senang dia. Ya dia dengan senang itu di hatinya membuat orang bingung. Loh kamu tuh kehilangan barang toh, kamu bahagia. Jawabannya, luang saya kerja halal kok. Jadi nggak mungkin hilang. Itu ajarannya simbah. Al halal mayafut. Yang halal nggak mungkin hilang. Jadi itu diambil orang akan diganti sama Allah. Ya tinggal saya tunggu gantinya. Lalu yang ganti Allah mesti lebih apik. Pasti lebih bagus sehingga dia tenang dan melanjutkan kehidupan. Kalau hati kita begini enak atau enggak enak? Enak. Ya enak. Makanya kita harus sering-sering mengulangi kalimat-kalimat simbah gitu ya.
Sing halal gak mungkin hilang. Kalau ada bencana kena ke badan, kena ke benda, alhamdulillah ya fil mal la fil hal. Untung cuman hartanya, ya bukan manusianya. Ini konsep-konsep begini ini ayo dimunculkan. Sehingga nanti kalau ada sesuatu terjadi urusan dunia itu enteng. Jangan sampai sandal hilang di masjid saja sak kampung krungu. Masjidnya ono malingi, Masya Allah. Kan enggak bagus jadinya ya. Jadinya kan enggak bagus. Lain halnya kalau kalimatnya, wah tadi kelihatannya ada yang tertukar pakai sandal saya, gitu kan ya. Berarti saya mau diganti sandal yang lebih bagus. Kan semangatnya itu cari yang lebih bagus, tapi aja golek yang masjid. Jangan cari di masjid yang lebih bagus, dalilnya tertukar gitu ya. Terus pura-pura merem. Naudzubillah min dzalik, itu niat namanya. Nah, ikhwani rahimakumullah, itu yang saya dapatkan di antara obrolan semalam di Bandung 2 jam itu ya, di antaranya itu, ya masih banyak lagi, tapi nggak usah diobrolkan. Nah, sekarang saya mau ngajak ngobrol yang tadi saya renungkan sambil menikmati sholawat tadi. Saya merenungkan sesuatu di tengah aktivitas saya. Ya, di tengah aktivitas saya, renungannya itu judulnya bagaimana engkau menyikapi dunia. Ya, menyikapi dunia. Dunia yang dimaksud di sini adalah urusan al-furusu wal duitu. Ya, urusan uang ya, urusan harta. Bagaimana kamu menyikapi urusan harta? Gimana caranya mengelola harta? Bagaimana caranya mengelola segala sesuatu yang menjadi sarana penghidupan? Nah, ini satu kalimat ini tolong betul-betul kita masukkan ke dalam hati. Ya, masukkan ke dalam hati. Semua itu cuman sarana. Semua itu cuman sarana. Makanya dulu di sekolah kita diajari bahwasanya sarana hidup itu atau alias kebutuhan hidup dibagi menjadi beberapa macam. Ada primer, ada sekunder. Betul ya? Kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan. Lah kebutuhan pokok itu apa? Saya kok nggak salah ingat, itu pelajaran SD, lama banget ya. Sandang, pangan, papan. Betul ya? Kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Benar seperti itu? Jadi kalau dulu handphone ini termasuk primer atau sekunder? Sekunder. Ya, mic ini primer atau sekunder? Sekunder. Nggak ada mic nggak jadi masalah loh. Nggak ada handphone nggak jadi masalah. Betul. Ya kalau punya ya alhamdulillah. Motor itu primer atau sekunder? Sekunder. Jadi nggak punya motor nggak jadi masalah. Kalau punya ya alhamdulillah. Itu pelajaran SD. Yang paling pokok, yang paling penting sandang, pangan, papan. Sandang itu apa? Yang penting nutup aurat. Jumlahnya berapa? Ya sak cukupe. 2 lembar, ya insya Allah cukup. Pagi dipakai, yang satu setel ya. Malam dilepas, dicuci, besoknya ganti setelan yang lain. Itu kebutuhan pokok. Selesai. Makan. Alhamdulillah sehari sekali insya Allah cukup. Tapi kita sehari 3 kali plus. Ya, plusnya nggak usah dibahas, betul ya? Kemudian papan, sandang, pangan, papan, tempat tinggalnya itu. Nah, tempat tinggalnya ini kan nggak harus punya ya. Nunut boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Ngontrak boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Nah, ini akan saya bahas, insya Allah kurang lebih 40 menit maksimal. Menata kembali hidup. Karena sekarang ini saya ketemu dengan teman-teman yang lupa jalan hidup. Jadi hidupnya berantakan, padahal nggak berantakan. Cuman salah noto gitu loh.
Ada kamar ukuran 2 kali 4, besar atau kecil? Besar. Tapi kita masuk ke dalamnya mumet. Kenapa? Kebanyakan barang. Betul. Jadi masalahnya bukan kamarnya sempit, tapi yang jadi masalah apa? Barangnya kebanyakan. Jadi biar luas caranya bagaimana? Barangnya dikurangi atau barangnya enggak dikurangi tapi ditoto yang pas. Nanti kalau notonya pas, ruangannya jadi luas. Betul begitu? Nah ini sekarang banyak orang hidup, sebetulnya hidupnya itu bagus, cuman gak iso noto. Makanya berantakan. Coba saya mau tes, boleh? Yang sudah punya pekerjaan apapun itu, coba angkat tangan. Siapapun itu pokoknya pekerjaan. Alhamdulillah ngaku semua gak nganggur gitu ya. Alhamdulillah, betul ya? Yang sudah punya tempat tinggal, entah ngontrak, entah nunut, entah apapun. Gak mungkin gak punya tempat tinggal, orang pinggir jalan yang gon kok ya. Udah, gak usah angkat tangan sudah kalau gitu ya. Yang sudah punya makanan, gak usah ngomong, Jumat ke sini juga makan. Nanti hadir pengajian di mana lagi juga bisa makan. Berarti di Indonesia saya nggak tahu di negara lain, di negara yang kucinta ini urusan makan, tempat tinggal, pekerjaan, sebetulnya itu tersedia atau enggak tersedia? Tersedia, betul ya? Tapi pertanyaannya, kenapa ada manusia yang sudah bekerja, manusia yang punya tempat tinggal, manusia yang sehari makan lebih dari 2 kali, tapi kok mumet? Ada enggak itu? Lah yang lucu tuh bar mangan, wareg, sambat, mumet aku. Habis sendawa, gelegeen gitu ya, sendawa, sambat aku mumet. Ada lagi yang baru terima gaji, gaji bilang aku mumet. Lah yang enggak terima gaji bagaimana kira-kira? Yang baru terima gaji aja bilang aku mumet. Setelah duduk coba ditoto, sebetulnya itu hidupnya udah bagus. Masalahnya gak iso noto. Malam hari ini yuk belajar bareng, saya juga mau belajar noto urip. Oh enak ya, noto urip. Mau atau enggak mau? Ini kalau diikuti insya Allah ya, hidupnya pasti enak. Yang disebutkan di sekolah tadi itu kebutuhan pokok, ya katanya kebutuhan pokok. Sama sekali tidak disebut sholat. Betul? Sama sekali tidak disebut puasa. Sama sekali tidak disebut membaca Al-Quran. Sama sekali tidak disebut anak soleh. Sama sekali tidak disebut istri solihah. Suami soleh. Jadi kebutuhan pokok yang kita pelajari dulu di sekolah, enggak salah, tapi itu kebutuhan pokok pitik. Wedhus. Kebutuhan pokoknya manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan pokok manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala bukan sandang pangan papan, tapi kebutuhannya adalah taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling pokok. Ya kebutuhan paling pokok. Sandangnya itu apa, pangannya itu apa, papannya itu apa, satu kata. Taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang hilang. Karena ini hilang, sandang pangan papan dapat mumet. Ini fakta atau bukan fakta? Fakta. Habib kok tahu fakta? Nah, semalam saya ketemu. Insya Allah beliau juga menyaksikan ya. Saya kan tidak nyebut nama, biar ketawa. Ya Alhamdulillah, rumah ya punya, kendaraan ya punya, pasangan hidup mau datang ya suami istri, anak ya ada, tapi mumet. Pertanyaannya kenapa pusing gitu kan? Kenapa pusing? Taat, ya taat alhamdulillah. Alhamdulillah
taat. Tapi notonya ini loh. Ya menatanya ini yang belum pas. Karena kalau enggak ada yang natokno, yang menatakan, manusia ini nanti hidupnya jadi berantakan. Nah taat ini satu kalimat yang pokok taat. Makanya ajarkan pada diri kita, keluarga kita, kebutuhan pokokmu adalah taat. Selesai. Makanya dulu kalau suami berangkat kerja, tidak dibilang cari duit. Cari nafkah. Itu taat, nafkah, kewajiban seorang suami. Sekarang kalau ke kantor bilang apa? Golek duit. Enggak ada unsur ibadah. Duit. Angka. Bukan nafkah, bukan nafkah. Bukan mencari nafkah. Taat. Nah taat ini hilang. Kata taat ini hilang. Kalimat untuk taat pada Allah Ta'ala ini hilang sebagai kebutuhan pokok. Sehingga hasilnya orang sibuk cari pangan, enggak sibuk cari tempat untuk sholat. Cek, bedahan rumahmu. Coba bedah rumah masing-masing. Cek rumahnya masing-masing, jujur sama diri sendiri. Insya Allah itu ada yang WC-nya 2. Ada enggak itu? Rumah, toiletnya 2, ada enggak? Ada yang rumah itu kamarnya, setiap kamar ada toiletnya. Ruang tamunya ada toiletnya. Dapurnya ada toiletnya. Betul? Tapi tempat sholatnya? Jawabannya, wah Masya Allah filosofis. Dimanapun aku berada, di situ tempat sholatku. Ya wes engkau ya, engkau nak brojol nang dindi ngono ya. Jawabannya filosofis. Sibuk cari tempat untuk tidur. Sibuk cari tempat untuk tidur. Gak pernah mikir tempat tidurnya nanti yang puluhan, ratusan, ribuan tahun. Yaitu alamku kubur. Nanti kamu dikubur di mana? Gak mikir. Sehingga kalau misalnya warga masyarakat Kecamatan Pasar Kliwon ini ya, atau Kelurahan Semanggi, orang Solo, masing-masing kan udah punya tempat pemakaman gitu ya. Ada yang pemakamannya di Nglumprit sana, ya. Ada yang pemakamannya di pojok sana. Kalau udah tahu tempatnya di sana, sering diparani. Tempat pemakamannya itu sering diparani, dikasih salam, assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Dongakno di situ. Jadi kalau dia nanti masuk ke sana enggak bingung, bukan warga baru, udah saling mengenal. Lah gak tahu moro. Wong anyar kayaknya. Warga baru. Ngeri atau enggak ngeri? Terus dicuekin gitu kita. Bingung, nanya, ini gimana? Karepmu dulu ya. Gak tahu moro, gak tahu salam, gak tahu dongo, gak tahu kirim-kirim kan ganjaran. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Sibuk cari tempat tidur, tapi tempat tidur abadinya enggak dipikir. Sibuk cari makan, tapi makanan hatinya enggak dipikir. Ruhaninya kosong. Makanya satu kata terjadi, mumet. Saya kemarin ke Malang, ke tempat adik saya, dari Pasuruan, dakwah, terus ke Malang ke tempat adik saya. Pulang dari Malang saya coba enggak lewat jalur tol. Ya enggak lewat jalur tol. Saya lihat orang jual durian di pinggir jalan. Jual durian di pinggir jalan. Tapi saya enggak jadi mandek, udan soalnya. Hujan. Nah, ada 2 orang nunggu mau beli durian. Yang menarik perhatian saya, yang jualan durian itu, biasanya orang jualan durian itu pakaiannya rapi atau ya kaosan biasa gitu. Biasa ya, karena memang mau bersentuhan dengan yang nanti berbau dan lain sebagainya. Tapi ini pakaiannya rapi, saya masih ingat itu baju takwa warnanya biru. Biru muda, baju takwa biru muda, sarungan kupluan, Allahu Akbar, sholat. Di samping dagangannya, gelar sejadah. Yang mau beli, entenono, aku sholat. Ini biasa atau luar biasa? Luar biasa. Kalau kita, mau beli apa Mas? Sholat, oh bisa nunggu nanti. Di kepalanya itu, taat itu nomor 1 gitu loh.
Taat itu nomor satu. Makanya nggak mumet. Nah sekarang ini taat itu entah nomor berapa, gimana caranya punya rumah. Ini untuk masa depan kita. Kita harus punya rumah yang mikir punya rumah. Mikirin urung entek, mati nih teko. Masya Allah, dipindahkan dari rumah idamannya ke rumah yang tidak dia idam-idamkan. Ada enggak yang model begitu? Ada. Makanya kata taat ini harus menjadi pondasi utama kita muslim. Yang lain terserah. Karena kita muslim, kita punya dinullah, agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Cara hidup kita begini, awakmu sak karepmu aku gak ngurus. Terserah kamu. Tapi kalau aku seorang muslim, cara hidupku adalah kebutuhan pokokku taat, bukan rumah. Tapi nggak ada orang taat nggak punya rumah. Contoh, ya nggak ada orang taat nggak punya rumah. Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu adalah sekelompok sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan tidak punya tempat tinggal. Kemudian juga gak punya kewajiban sama keluarga karena belum berumah tangga. Akhirnya ditampung oleh Nabi Muhammad SAW di serambi masjid. Disebut Ashabus Suffah. Gak punya rumah. Tapi karena taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hasilnya di antara Ashabus Suffah itu termasuk kepala-kepalanya, senior-seniornya adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kita dengar kisahnya banyak kan. Yang suatu hari lagi lapar kemudian dikasih susu oleh Nabi Muhammad SAW. Suruh ngajak teman-temannya 70 orang. Dumen konco-koncomu gitu ya. Beliau minum yang paling akhir setelah itu baru Nabi Muhammad SAW. Ternyata Abu Hurairah di akhir hidupnya dari Ashabus Suffah berubah jadi punya rumah dan punya kebun yang luasnya luar biasa. Setiap hari Abu Hurairah itu masuk ke kebunnya dan di kebunnya sudah ditunggu oleh ibunya. Abu Hurairah berkata kepada ibunya, "Assalamualaikum ya ummah." "Assalamualaikum ibu." Ibunya jawab, "Assalamualaikum waalaikumsalam wahai anakku." Kan begitu. Kemudian anaknya mengatakan, "Selamat untukmu wahai ibu, semoga Allah merahmatimu karena engkau mendidikku dengan baik semasa aku kecil sampai sekarang." Ibunya jawab, "Semoga Allah merahmatimu karena engkau merawatku dengan baik di masa tuaku." Masya Allah, punya rumah, punya kebun luas. Modalnya apa? Taat. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, modal utamanya taat, gak punya rumah, numpang Nabi Muhammad SAW. Jadi pelayannya Rasulullah SAW. Numpang atau enggak numpang? Numpang. Tapi numpang siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. 10 tahun. 10 tahun. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, hasilnya apa? Sayyidina Anas bin Malik termasuk sahabat yang hartanya berlimpah, kebunnya luas, anaknya 100. Masya Allah, sugih apa gak sugih? Oh, itu terima setoran dari anak cucu aja udah cukup itu kan. Jadi anak cucunya itu 100. Awalnya gak punya apa-apa, tapi karena taat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, judulnya orang taat sengsara itu enggak ada. Itu hoax. Itu kalimat yang dihembuskan setan. Dimasukkan ke kepala, ke hati, ke fikir. Yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Taat. Nah, ini harus kita rubah sekarang konsep hidup. Jadi kebutuhan pokok apa? Kantor atau taat? Taat. Nah, kantor ngapain? Sarana. Sarana apa? Sarana hidup. Namanya sarana hidup berarti harus kita cari atau enggak kita cari? Ya kita cari, namanya sarana. Tapi nyarinya enggak ngoyo. Nyarinya itu bukan tidak sungguh-sungguh ya. Ngoyo itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya apa ya ngoyo ya? Hah? Apa ya?
bernafsu kurang pas. Iya, 2000 buat kamu. Tidak berambisi. Nah, nyarinya itu tidak berambisi. Sungguh-sungguh, tapi tidak berambisi. Dapat ya alhamdulillah, enggak dapat ya alhamdulillah. Yang penting aku usaha. Enak atau enggak enak? Enak. Karena hatinya taat. Jadi tenang. Maka begitu hati ini kehilangan taat, hilang itu tenang. Lah kalau tenangnya hilang berarti gonjang ganjing. Lah apa artinya punya rumah tapi di rumah enggak tenang? Apa artinya punya istri, lihat istrinya enggak tenang? Apa artinya punya suami, lihat suaminya enggak tenang? Apa artinya punya anak, lihat anak hatinya enggak tenang? Apa artinya hidup, uripe gak tenang? Ngeri atau enggak ngeri itu? Ngeri. Kenapa enggak tenang? Kehilangan satu kata yang namanya taat. Berarti sekarang kita harus bisa membedakan mana kebutuhan pokok, mana kebutuhan sampingan alias sekedar sarana hidup. Sekedar sarana hidup, bukan tujuan hidup. Bukan hidup. Jadi kalau hidup itu apa taat. Kalau makan itu sarana hidup. Enggak makan kita bisa hidup. Enggak taat kita enggak bisa hidup. Yang dimaksud enggak bisa hidup bagaimana? Lah tadi itu apa artinya punya semuanya kalau ternyata tidak tenang. Kan enggak iso urip ya. Enggak bisa menikmati hidup. Sekarang kita cek diri kita masing-masing. Ya pemirsa, sahabatku dimanapun antum berada. Saya nih ngomong gini ngajari diri saya, ya, syukur-syukur alhamdulillah kalau ada yang dengerkan gitu ya, ikut sadar bareng, ya sadar bareng. Bib, kalau Habib mau sadar saya juga nunut ikut sadar ya, kan bagus toh ya, namanya sadar berjamaah, biar ganjarannya semakin banyak. Nanti kalau temennya banyak kan semangatnya semakin besar. Coba cek, kebutuhan pokok taat yang paling pokok satu, kalau ibadah mahdhah namanya SHOLAT, bahasa Indonesianya, atau SHALAT, terserah. Pokoknya ini salat atau sholat. Ya kalau bahasa Arabnya alif lam shad lam alif tak marbutoh, as-sholah. Ya, as-sholah. Kebutuhan pokok itu. Sekarang coba cek, apakah sholat itu kebutuhan pokok kita? Ini kok keheningan mendadak terjadi. Mikir semua ya. Iya, jadi piye ya. Begitu kita itu enggak makan siang, mulai gelisah. Betul ya? Gelisah. Makan apa ini? Makan apa ini? Makan apa? Makan apa? Telat dikit makannya gelisah. Pertanyaannya, kalau telat sholatnya gelisah enggak? Cek diri kita masing-masing. Kalau makannya itu menunya kurang enak, kurang berselera, betul? Nah kalau sholatnya menunya kurang enak, gimana kira-kira? Apa sama penting? Allah Akbar. Pas lebih cepat, lebih baik Habib gitu ya. Seadanya pakaiannya, bacaannya enggak diniati, ya. Enggak cari yang oke, enggak cari yang bagus, pokoknya asal sholat. Kita cek, kalau kita belum bisa menjadikan sholat ini kebutuhan pokok kita, kalau kita belum bisa menjadikan puasa Ramadan kebutuhan pokok kita, kalau kita belum bisa menjadikan bakti sama orang tua kebutuhan pokok kita, kalau kita belum bisa menjadikan taat pada suami kebutuhan pokok kita, kalau kita belum bisa menjadikan sayang kepada istri, kebutuhan pokok kita, kalau kita belum bisa menjadikan betul-betul didik anak untuk Allah, bukan sebagai kebutuhan pokok kita, maka tanda tanya besar, urip munggo apa? Hidup kita ini untuk apa? Buat apa hidupnya itu ya? Ya mumpung masih hidup, ya ayo dandani.
Ya ayo perbaiki. Saya ngomong begini kan ada anak saya nih anak saya. Di depan saya ya, ada anak saya, ada yang di dalam. Ada yang jauh di layar monitor. Ya, ada istri saya yang mendengarkan. Ada sahabat-sahabat saya. Yuk nonton yuk. Hidup kita ini buat apa gitu loh. Apa hidup ini kebutuhan pokok nonton drama Korea? Kebutuhan pokok main game. Kalau enggak main game nanti stres, enggak nonton drama Korea kurang hiburan. Enggak begitu nanti hatinya jadi galau, hidupnya jadi resah. Atau kalau enggak ngaji saya stres, Bib. Saya kalau enggak ngaji stres, Bib. Saya kalau enggak sholawat stres saya. Saya kalau enggak zikir bisa stres saya. Gelisah saya, kurang sholawat saya, kurang zikir saya, kurang ngaji saya, gelisah saya. Saya kalau enggak datang pengajian seminggu sekali di Masjid Raudhah, ada yang hilang dalam hidup saya. Itu baru keren. Majelisnya libur, alhamdulillah yang sering-sering Beb gitu. Koplak gitu kita. Ya, ini perlu kita cek diri kita masing-masing. Kalau sudah kita rapikan ini kan sederhana sebetulnya. Mohon maaf, merapikan sholat itu urusan mudah atau susah sebetulnya? Mudah kan ya? Jadikan sholat kebutuhan pokok, jadikan ngaji kebutuhan pokok, jadikan zikir kebutuhan pokok. Yang saya sebutkan semua tadi itu pekerjaan berat atau ringan? Ringan, tapi kalau jadikan cari duit kebutuhan pokok, mumet atau enggak mumet? Mumet, harus cari pembeli, cari nanti yang mau dijual apa, menawarkan, resiko rugi, ditipu dan lain sebagainya. Kalau sholat, wudhu di Indonesia ini paling mudah, keran dibuka, air mengucur. Belum tentu di negara lain bisa seperti di Indonesia. Masjid turah-turah itu air. Masya Allah, dan gak mandek-mandek kok ya. Kamu kalau wudhu bingung, tunggu saja hujannya datang, terus langsung weh. Ya, wudhu pertama kali air langsung dari langit. Masya Allah. Indonesia. Alhamdulillah, langitnya banyak airnya itu. Untuk Indonesia. Rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah. Dandani sholat nih. Buat, ini hidup kita bukan hidup orang lain. Sholat kita perbaiki, baca Al-Quran kita perbaiki, zikir kita perbaiki, hubungan dengan orang tua, dengan anak perbaiki. Saya ingatkan ibu-ibu, mbak. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak, please. Ya, yang sayang sama anaknya ingat. Dalam sebuah hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an a'ana waladahu ala birrih, atau kama qala sallallahu. Didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya bisa menjadi anak yang berbakti kepadanya. Artinya, semoga Allah merahmati orang tua, kalau sama anaknya, orang tua tadi tidak mengancam-ngancam. Kamu durhaka loh nanti kalau kamu kerjanya neken anaknya, ngancam anaknya. Kamu gak akan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mbak model apa kaya ngono kuwi? Masya Allah. Ada enggak yang model begitu? Semoga enggak ada. Ya semoga enggak ada. Kamu celaka kamu. Enggak dapat ridhonya Allah kamu. Kamu nyakitin mbokmu. Masya Allah. Ini ngeri, ini enggak dapat doanya Nabi Muhammad SAW ini. Orang tua model begini. Anak bukan untuk dibegitu-begitukan. Anak bukan untuk diancam-ancam. Anak bukan untuk dimaki-maki. Anak bukan untuk dihina. Anak itu lahir menangis. Tugasmu adalah merangkul dan memeluknya. Bu. Betul. Orang terus gerang mbok bengak-bengoi, mbok bentak-bentai, terus mbok perintah minggat tenan, mumet awakmu. Kan enggak begitu. Jadi kalau diambil makna sebaliknya, yang membantu anaknya taat dirahmati, lah kalau yang menjadikan anaknya enggak taat, diapakan itu? Lawannya rahmat apa? Enggak berani ngomong saya. Dijauhkan dari rahmat. Dijauhkan dari rahmat, makanya orang tua yang kejem sama anaknya, enggak akan bahagia hidupnya. Sengsara terus.
Kadang dalilnya orang tua demi kebahagiaanmu nak. Padahal bukan, demi kebahagiaan orang tuanya. Wah, kadang-kadang Masya Allah milihkan baju anaknya aja itu sesuai seleranya. Iki lho apik nggonen. Anak yang domblong, Masya Allah, jadul. Sehingga anaknya berangkat sekolah sama malunya luar biasa. Dipakai salah, gak dipakai salah. Begitu anaknya gak mau pakai, bilang anak durhaka. Masya Allah. Ono ki sing modelnya iki, mbuh ning ndi. Naudzubillah min dzalik. Kok tekan mbok bapak ini bab apa tadi ini? Jadi orang tua ya perbaiki yang sayang sama anak. Jadi anak yang bekti sama orang tua, fokus itu saja. Yang lainnya urusan dunia ki gampang-gampang. Asli gampang, enggak ono angel. Yang penting kamu bergerak saja, bergerak. Obah-obah. Simbah ki gak mungkin keliru. Wong Jawa wis ngomong obah mamah, selesai. Betul. Obah mamah. Jadi kalau banyak orang sekarang mengeluarkan teori macam-macam, sak karepmu teorimu. Simbahku ngendika obah mamah, selesai. Lho ngono Cik Muhammad. Obah ya obah, mamah tekan ndi ya. Putu kurang ajar. Ini kan cucu kurang ajar. Oh simbah sekti kok. Itu kan kalimat hikmah. Dikeluarkan dari hati yang bercahaya. Bergeraklah, maka engkau akan mendapatkan barokah. Diberi oleh Allah rezeki dan pertolongan dari segala arah. Tapi berusahalah. Selesai. Berangkat. Semangat. Ngapain? Nunggu sholat. Di mana? Pasar. Jadi di pasar tuh nunggu sholat. Keren atau enggak keren? Keren. Jadi jualan itu nunggu sholat. Judulnya nunggu sholat. Inilah manusia yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti di hari kiamat ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Di hari enggak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah seseorang yang hatinya terikat pada masjid. Terikat pada masjid itu bukan hanya terus duduk di masjid, ngaji di masjid, gak keluar dari masjid. Di antara kita mungkin begitu karena stres. Ngadepi bojo mumet masjid. Ngaji. Jadi ke masjidnya ini melayu soko bojo, lari meninggalkan istri ya baik, pelariannya masjid. Tapi bukan itu. Bukan itu. Hatinya terikat pada masjid. Kalau hatinya terikat pada masjid berarti jasadnya di mana? Jasadnya di luar masjid. Enggak usah dibahas ketika di dalam masjid. Dalam masjid ya mesti dalam masjid. Ini adalah manusia-manusia yang dia berkeliaran di luar waktu sholat. Selesai waktu sholat, dia berkeliaran, bertebaran di muka bumi. Dia ke pasar, dia ke kantor, dimanapun. Tapi hatinya, kapan jamnya sholat? Kapan waktunya sholat? Aku kangen sama sholat. Sehingga di pasar, hatinya di masjid. Sementara kita sekarang ini di masjid, hatinya di pasar. Kapan bubarnya sholat? Masya Allah. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Jadi mana lebih bagus? Orang sholat nunggu bubarnya sholat atau orang di pasar nunggu tibanya waktu sholat? Nah, makanya orang dulu itu di pasar ya ngaji. Enggak ada pembeli ya ngaji. Enggak ada pembeli zikir. Enggak ada pembeli ngobrolnya ilmu. Sehingga hidupnya itu barokah, tenang. Enggak ono bingung urusan duit enggak ono. Nah sekarang udah punya duit kok bingungnya luar biasa. Habib kok tampak menggebu-gebu, gregetan aku. Bek setan bukan sama siapa ya. Saya gregetan sama setan yang bisikkan dalam hati manusia. Jadi ngomongnya harus bersemangat, biar yang dengar itu jadi bersemangat. Coba kalau saya ngomongnya, mana yang lebih bagus? Sing nonton ya. Ngantuk, tidur. Beda kalau yang ngomong wali besar halus ya selesai ya. Model kayak gini ngomongnya harus dengan energi. Jelas semuanya? Apa? Noto urip. Kebutuhan pokok adalah to'at. To'at nomor 1 sholat. Sholat notone gampang.
gampang. Kenapa natanya gampang? Menatanya gampang, waktunya jelas. Tempatnya bisa di manapun, lebih utama di masjid. Dan usahakan jangan sampai sholat tanpa berjamaah. Mau di rumah, mau di pasar, mau di jalan, usahakan berjamaah. Sholat. Tuh kalau udah sholatnya ditoto, uripe mesti ketoto. Bib, emang cukup bergerak terus beres gitu, Bib? Saya, gigi model-model wong ngeluh gitu. Cukup bergerak terus beres. Ya Allah, lah kamu diem saja bumi beres kok. Kowe ki ora obah. Emang kamu gerak cari oksigen? Hah? Gerak cari oksigen? Enggak toh. Siapa yang produksi oksigen? Rabbul Alamin. Gimana caranya Allah menyediakan oksigen tiap hari yang cukup buat seluruh manusia di muka bumi? Mikir kowe. Orang nganggo bayar, gratis. Allah yang mengolah angin ini bergerak ke sini, angin bergerak ke sini, kecepatannya sekian. Tempat sana banyak tumbuhan, sana garing, oksigen dari sini gerakkan ke sana, diputer oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia, Cina, dan berbagai negara yang penduduknya padat, oksigennya butuh luwe wake. Gimana ngaturnya oksigen di sana enggak kurang? Bayangno itu loh, kalau produksi oksigen telat. Lalu oksigen saja kamu enggak pakai ikut ngurusi. Betul? Oke, matahari. Kamu yang ngatur jadwalnya. Mbak atur jadwalnya. Orang tahu tinggal melek metu ya, keluar. Itu kalau matahari itu sama Allah ditutup ya, ditutup sebentar saja, selama 1 bulan ditutup, nggak bersinar di kotamu, remuk. Betul? Sama Allah ditutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Biar manusia bisa hidup. Nah, sama Allah udah dikasih tahu begitu kok. Lah uripmu ki, uripmu, oksigen tuh hidupmu. Aku yang sediakan, aku yang atur. Duit kok mikir. Masya Allah. Zolim atau enggak zolim? Zolim pada dirinya sendiri. Kebangetan atau enggak kebangetan? Pol. Ngono ya gak sadar, saya pol. Kok masih bingung urusan rezeki. Ya Allah, punya Allah kok enggak tenang dulu ya. Kurang pamer apa Allah ini? Kalau bahasa saya gitu, Allah tuh kurang pamer apa? Kalau ada orang kaya pamer dum-dum duit, kamu jadi temennya kamu tenang. Kalau dia tinggal di kampungmu, kamu tenang punya tonggo yang seperti itu. Nah Allah ki pamer sugih gak mufakat, pol-polan. Lah kowe cek bingung, uripku sesuk piye yo? Besok aku bagaimana? Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Jadi tinggal ngapain? Taat, selesai. Sendika dawuh. Sami'na wa ata'na. Gak usah kakean mikir. Sholat. Dan cek toh. Saya belum pernah ketemu judulnya Wali Sengsara enggak ono. Enggak ono. Belum pernah ketemu saya. Terus hidupnya rekoso, enggak ada. Santai-santai saja. Tapi kok ya untuk kabeh ya. Kok dapat semua ya. Lah ada lagi yang hidupnya tuh rekoso, gak entuk apa-apa. Kesel, metu teko omah jam 4, mulih jam 8. Ya, bar kuwi gak iso turu, utang gak entek-entek. Bar kuwi jeduk-jedukno sirah, jeduk. Naudzubillah min dzalik. Ada yang berangkat itu jam 9 pagi berangkat. Ya, jam 11 sudah berhenti istirahat. Nanti dia jam 2 mulailah lagi. Jam 3 istirahat. Jam 4 pulang ke rumah. Dah, tapi rezekinya berlimpah ruah. Ada lagi yang duitnya sedikit. Enggak banyak duitnya. Tapi uripe enak, pong. Makan kacang. Pak, enak? Enak. Kamu makan apa? Pizza, Pak. Ah, iya, itu kamu sukanya pizza, aku kacang. Sementing penak atau? Betul. Saya mau nanya nih, 2 orang duduk. Yang satu di mobil mewah, yang satu di becak. Yang di mobil mewah tiduran di kursinya. Bapak becak tadi tiduran di becaknya. Bedanya apa? Bedanya apa? Tempatnya tok.
Yang beda cuman tempatnya. Nanya saya wawancara, yang di mobil, Bapak tidur enak? Enak. Yang di becak tak wawancari, tidurnya enak? Ngorok aku. Enak. Nah, jadi kenapa untuk tidur enak harus punya mobil mewah begitu kan ya? Ya kalau kamu punya ya alhamdulillah. Tapi untuk tidur nyenyak nggak butuh mobil mewah. Untuk tidur nyenyak nggak butuh istana. Bumi Allah geletak. Oh turu. Ngono kok ruwet ngono dia. Ini lihat saya kok aneh semua kenapa ini ya? Wah, aku banget itu Bib ya. Diri kita ini saya lagi menceramai diri kita sendiri. Kenapa mau dibodoh-bodohi oleh dunia? Kok harus? Ya kalau kita dikasih ya alhamdulillah. Tapi yang kita dikasih itu udah alhamdulillah gitu loh. Udah alhamdulillah pol alhamdulillah. Makanya ikhwani rahimakumullah, yuk kita mulai menata kembali hidup kita. Kebutuhan pokok bukan rumah. Kebutuhan pokok bukan tas harga bermiliar, ratusan ribu, bukan mobil mahal. Kalau kamu punya alhamdulillah, tapi bukan itu, bukan. Kebutuhan pokok ini loh, ngaji begini pengajian. Nikmatnya luar biasa, asyik. Kalau malam ini kalian meninggal dunia mesti senang. Tapi ojo saiki. Insyaallah dawa umur kabeh. Amin. Sehat walafiat kan begitu ya. Seneng. Karena ini nikmat yang luar biasa. Saya kalau ingat almarhum Abah Edwin ya, Edwin Nurus Cahyadi. Kalau ingat biasa di sini sama Bakar Ugo begitu kan ya. Kalau saya ingat sama beliau, ya Allah lulus gue Bah ya. Lulus. Temennya tidur, dia belajar ngaji, belajar Iqra sampai baca Al-Quran. Lulus, hidupnya bahagia, semangatnya luar biasa, seneng atine. Lah kok iki ana menungso duwe ana, omah ana, mobil ana, anak ana, bojo ana, kantor ana, kanca ana, kok mumet gitu ya. Nek wong edan lak mending wong edan. Orang gila tuh gak punya apa-apa bisa bahagia kok. Lah kamu punya segala-galanya masih mumet kan ya kebacut loh ya. Kebacut itu apa? Keterlaluan. Mohon maaf malam ini pedes nasihat saya ini. Pedes Lombok. Mungkin karena kemarin belajar makan Lombok terus itu ya. Pedes. Tapi ini pedesnya kan pedes obat ya. Sambal itu kan pedes tapi buat kita seger gitu. Saya lagi ngelomboi diri saya sendiri. Ayo kita toto, didandani. Mau sampai kapan? Wong saya itu udah keliling dunia kok. Wong urip iki mesti mati kok. Saya cari satu kota yang orang hidup gak mati belum ketemu. Saya kira itu cuma di Indonesia yang orang hidup mati cuma di Indonesia. Saya ke Hong Kong ternyata ya kuburan akeh neng kono. Saya ke Korea ya kuburan ya akeh. Saya ke Cina, wah ziarah kubur tambahan saya ke Cina. Kuburannya sahabat. Saya ke Jepang, kuburan ya akeh. Mekah, Madinah ya kuburan ya akeh. Berarti wong urip mesti mati. Lah ngono kok bingung mikir omah. Nas, nanti kita mau tinggal di mana? Ono rasa model ngono? Ada enggak Bu? Sampai kapan kita hidup seperti ini? Kamu itu punya suami, katakan pada suamimu, apalah artinya rumah seindah apapun tanpa pelukanmu di sisiku. Ngono lho wedok. Wedok jos itu. Masya Allah. Betul kan ya? Betul enggak Bu? Rasanya kan begitu. Ya betul kita usaha. Insya Allah dapat rumah gitu ya. Tapi enggak usah drama orang mau Korea, Jepang, Londo, Indonesia kumpul dari siji. Dibuat dramatis itu. Hidup macam apa ini? Rumah numpang orang tua. Kamar yang semacam ini, bocor, rembes, kehidupan macam apa ini? Ya tak jawab, semut ini yang jero urip kok ya. Semut itu hidupnya di dalam kudanan, gerujukan, gak ada yang protes kok. Lah kowe kaya ngene kok protes. Menungso apa semut itu ya. Kata semut jangan bawa nama saya Pak, itu manusia Pak. Kami semut terhormat gitu ya. Walaupun di liang kami menikmati
kehidupan. Digerujuk banyu baik sing gawe urip ya semut ya gak ono sing protes. Betul kan ya? Paham enggak maksud saya? Ya, makanya kalimat-kalimat simbah terdahulu itu sekti-sekti kok. Obah, mamah, tolak, bala. Sing halal gak bakal hilang. Kumpul, mana? Mangan ramangan sepenting kumpul, mangan. Sepenting kumpul, sebab ngger kumpul mesti mangan. Kan enak. Ojo kelangan dulur. Ya, saudara itu segala galanya. Jadilah keset, siap diidak, ya siap dimaki, siap dihina, tapi jangan kehilangan saudara. Enggak apa-apa kamu hina aku, enggak apa-apa kamu caci aku, enggak apa-apa kamu maki aku, enggak apa-apa kamu jauhin aku, tapi aku tak pernah menjauhinmu. Kan ngono. Coba kalau suami ngomong gitu sama istrinya. Istrinya maki-maki, lanang rang genah, enggak apa-apa aku mbok aku mengono. Sampai kapanpun aku tetap akan selalu mencintaimu. Masya Allah. Orang ngomong balik, ngono ya, ngono, tanggrak liane aku. Pedus itu ya. Jangan gitu, namanya perang itu ya. Perang nanti. Bu, jadi rumah penting atau gak penting? Ya, ada seorang istri itu berkata kepada saya. Ya karena suaminya sering tugas itu. Suaminya sering tugas. Kalau ditinggal tugas sama suami itu, rumah tuh jadi rasanya sepi. Dan serasa sendiri. Jadi istri ini merasa rumah itu enggak penting. Yang penting suami yang menemani. Masya Allah. Luar biasa. Bojone sapa kuwi? Masya Allah. Tapi ada istri sudah ditemani suami. Ketika ketemu suami yang diobrolkan, omah kok cilik kayak ini. Rumah kok sempitnya seperti ini. Kenapa enggak cari ruang yang lebih luas lagi? Kenapa rumah kita ngontraknya kok juga model begini, bla 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 bla. Lihat tuh rumahnya Nabi Muhammad SAW. Kecil, ya kecil, rumahnya kecil, tapi sejagat raya berkunjung ke sana. Iya, dan Kanjeng Nabi SAW kalau udah di rumahnya, bahagianya luar biasa. Baiti jannati. Kenapa? Bojo nok gono. Anak putu di situ. Kan dia seneng. Ini namanya manusia tahu hidup. Jadi hidup tuh itu, bukan masalah papan, bukan. Manusianya. Bukan masalah makan, badok. Sorry bro, kalau hidup nih ma'amu wal badoko itu ya. Nah kamu makan sendiri itu enaknya apa? Makan sendiri enaknya apa? Mau cerita juga bingung. Enak lagi, enak asli enak loh. Mau ngomong sama siapa? Enak, paling update status, butuh teman juga ya. Teman mengomentari. Walaupun teman gak ada di sampingnya, butuh komentar dari orang lain. Manusianya bukan makanannya. Makanya begitu makan apapun, kalau sama manusia banyak rasanya nikmat. Baju. Nah kalau baju kamu terus mau kamu pamerkan ke siapa? Kalau nggak ada manusia yang kamu banggakan, mau sama siapa? Dandan dewe, ngoco dewe, guyang dewe, aku ayu, ganteng edan. Kan butuh manusia. Jadi siapa yang penting? Manusianya. Lah manusia ini akan jadi sesuatu dan menyenangkan kalau kita taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita taat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dilihat enak. Nyawang bojo adem, nyawang anak adem. Enak toh ya? Lihat rumah adem, lihat apapun matanya ini loh dirubah sama Allah. Matanya. Masalahnya bukan yang dilihat, yang melihat. Yang melihat itu dibuat penglihatannya jadi enak semuanya. Wah ada tuh satu orang lihat gambar ya.
Satu yang lihat gambar, sama-sama lihat gambar. Yang satu, Masya Allah, bagus banget. Yang satu, noleh. Apik itu kan di mripate apa? Jelek gini kok dibilang bagus. Yang satu yang batin. Wah, apik dia mau ngelek mripate itu. Jadi yang diperdebatkan apanya ini? Bukan gambarnya, tapi matanya. Nah, mata kita ini kalau sudah dapat nurnya Allah Subhanahu wa taala, cahayanya Allah, maka melihat dengan cahaya Allah itu semuanya jadi indah. Jadi bagus. Ngaten-ngaten. Meski ini akhiron, wah ini rahasia. Please, ojo mbok share. Mata yang memandang dengan cinta akan melihat yang dipandang itu menjadi menyenangkan. Betul ya? Betul enggak? Tapi kalau enggak punya cinta mandang ya datar. Begitu punya cinta ki nyawang beb novel ki Masya Allah. Nyesem-mesem dewe, lanang asli lanang. Mesem dewe gitu ya. Karena cinta. Padahal ya biasa-biasa saja. Tapi kalau enggak punya cinta ya pandangannya datar. Bayangkan kalau kita dapat nurnya Allah sehingga memandang semuanya dengan cinta pada Allah Ta'ala. Apa ada yang jelek kita pandang? Nggak ono, semuanya enak. Alhamdulillah. Ini minuman sampai enggak tersentuh loh. Saking wenake ngomong gitu ya. Ngomongkan ini tuh lebih enak daripada minum ini. Walaupun minum ini juga enak. Wedang jahe loh, Masya Allah. Jangan dapat enggak? Nah iya, ada alhamdulillah berarti. Enak berarti ya. Kalau habis berarti enak. Dan kode minta ditambah lagi. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. 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 Dah. Mesti setan itu kan selalu ya, kalau saya heran tuh setan itu hadir terus enggak pernah bosen ya setannya. Mesti bisi, jangan kamu dengarkan, itu kan Habib Novel. Kalau kamu gak kuat, belum makomnya, itu setan nih. Setan, gaya bahasanya model baru sekarang, itu kan Habib Novel, makomnya memang tinggi, kamu kan baru kelas bawah. Oh coba tiru, itu setan nih. Ini setan. Hati-hati, ini setan-setan ini mulai berani masuk di tengah-tengah majelis ini, Masya Allah. Walaupun dia sebetulnya gak bisa masuk majelis, tapi setannya punya teknologi baru dia. Apa? Di remote jarak jauh gitu. Kirim pesan lewat jarak jauh. Kalau dia masuk benteng malaikat, kirim pesan dia ngelempar jarak jauh. Syukur-syukur ono sing nyantol gitu kan ya. Sliwer gitu ya. Ini kan itu kan Habib Novel. Yakini wis pol, awakmu aja liru-liru. Aja keblondrok kok kowe. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini semua tadi itu kan iman, ilmu iman, nyata. Loh buktinya tuh ya, coba pretelono, enggak usah jauh-jauh lah. Kamu lihat orang-orang yang jalankan ini ya. Ya kalau jalankan kan nanti jadi sesuatu ya. Yang jalankan contoh Mbah Umar Syahid, bagaimana Mbah Yai Umar Abdul Manan, ya. Yai Salman Popongan, semua coba dilihat itu. Sederhana. Tapi donya ki moro kabeh. Lah awakmu rekoso, donyane Melayu. Heran kan, orang-orang soleh itu ya. Hidupnya nyantai. Ngapain? Ilmunya sama. Saya belum pernah ketemu orang soleh ilmunya beda. Saya cek ilmunya apa? Allahu Akbar. Apa lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji. Terus baca wirid. Baca zikir, istighfar, sholawat, terima tamu, nyenengno wong, bekti orang tua. Ilmunya taat semua. Donya ngoyak-ngoyak ngemis. Terima aku. Santai. Lah kita ngoyak-ngoyak donya ini Melayu. Kita ngomong, enteni sih. Dadah. Sampai ngos-ngosan. Ilmunya sama, coba cek tuh. Saya pergi ke Mekah, mau tahu ilmunya Abuya Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, pengen ngerti. Ilmunya apa? Ya podo, buka kitab, ngaji, ta'allum wa ta'lim, zikir. Saya lihat lagi yang di sana, jauh di luar pulau, di Jambi sana. Ilmunya apa? Ngaji, zikir, sholat. Loh, kok ilmunya ngono kabeh ya?
Terus tak cek lah ilmu Nabi apa? Ya podo. Ternyata sama. Nggak ada bedanya ilmunya. Nah, mau praktek atau tidak. Jangan mau dibohongi setan lagi. Setan itu ilmunya cuma satu. Yaidukumul faqra. Wis itu tok dibisiki. Larat-larat kue. Ilmunya setan. Nanti kamu nggak bisa makan loh. Nanti kamu nggak bisa hidup. Nanti kalau nggak punya uang susah loh. Nanti kalau kamu nggak punya rumah diusir dari kontrakan repot loh, repot, susah loh. Kalau kamu nanti nggak punya kendaraan hidupmu nggak enak loh, nggak enak loh ya. Jawaban, kucing ki nggak ada motor, uripe penak. Betul atau betul? Lu saya tuh lihat kucing nggak punya motor, ada kucing naik motor, nginging, no. Berlarian bahagia kok. Lah kamu punya kaki, punya tangan, kok bingung gak ada motor, aku piye? Ya Allah, koplak. Tingkat tinggi itu, bukan lagi koplak, kocak dan kawan-kawannya. Jadi satu. Jelas semuanya? Apa? Toat, ojo koplak. Toat. Jadi ketaatan itu adalah inti kehidupan. Dan nanti kalau udah isdet, jannah, surga. Leren toat, enak ya? Leren toat, tambah bingung kita. Ya Allah terus suruh ngapain? Ya sakarep, seneng-seneng kok. Ya silakan senang. Wah akhirnya kesenangan kita di jannah itu ya, di kayak macam-macam. Senangnya apa? Ngobrol. Jadi kenikmatan manusia yang paling nikmat di jannah, ya, selain ru'yatullah, selain melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ketemu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selain yang itu, nikmatnya apa? Yang digambarkan dalam Al-Quran. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Bersaudara, depan ngobrol di atas tempat-tempat tidur yang nyaman, dipan-dipan yang bagus. Duduk sawang-sawangan ngobrol. Piye kabari Masya Allah, anakmu piye, bojomu piye. Bib di surga dapatan, iya ento, lah piye, ya empuh. Jangan dibahas di sini gitu ya. Itu ilmu surga. Ngobrol abadi. Gak mati neh. Itu yang namanya maut dipamerkan sama Allah. Kilo mati tak beleh. Kematian disembelih. Mati. Kematian mati. Wes mati ini mati kok. Gak mati meneh. Urip terus. Enak atau enggak enak? Enak. Sabar titik. Toat selesai. Toat di dunia ini ya Allah titik. Dikit. Sebentar. Setelah itu selesai. Cek tuh, sing sugih-sugih loh, mati gak? Mati. Cek. Yang pernah jadi raja-raja itu mati gak? Mati. Cek, yang pernah terkenal, tersohor, mati gak? Mati. Kamu nanti? Lo ngomongnya alon. Nanti kita juga bakal mati. Nah, sebelum mati, matilah biar bisa hidup. Maksudnya mati bagaimana? Gak usah mikiri urusan sandang pangan papan. Matikan nafsumu untuk itu. Matikan nafsu untuk sandang pangan papan. Matikan. Bangkitkan nafsunya untuk to'at. Punya sandang untuk to'at. Punya papan untuk to'at. Punya pangan untuk to'at. Bagaimana caranya makan bisa nyenengkan orang banyak. Bagaimana punya kendaraan bisa nyenengkan orang banyak. Bagaimana punya rumah bisa menyenangkan orang banyak. Bukan gimana ya Mas ya biar kita punya rumah, biar kita tidurnya nyaman, biar kita bisa menikmati rumah. Kira model menungso gak cetok. Kalau mukmin lain. Gimana ya kita punya rumah biar nanti bisa nampung orang 1000 ngaji bareng. Gimana ya caranya ya kita punya mobil yang bagus. Jadi kalau nanti ngajak orang pengajian yang diajak ya seneng. Kalau kita berangkat ngaji kita ya semangat gak kesel. Bagaimana ya caranya saya punya handphone yang bagus nanti kalau buat live streaming cakep. Bagaimana caranya saya punya duit banyak biar nanti saya sebulan sekali bisa pergi ke Madinah dan Mekah soal kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu baru namanya urip. Urip gimana ya caranya punya duit biar nanti tabungan di bank nambah. Jadi bendina ngitung saldo nambah. Terus mati. Saya mau nanya, kalau udah gitu buat apa duitnya? Biaya pemakaman, betul ya? Mungkin ahli waris ije iling tahlil no titik, setelah itu didum waris. Cari duit yang banyak, tapi jangan untuk nambah saldo. Entekno. Bulan ini mau kemana?
insya Allah bulan ini Bib mau ke Madinah kira-kira seminggu. Terus ya di Mekah seminggu. Terus lanjut mau kemana lagi? Madinah lagi Bib seminggu. Terus ya pokoknya mondar-mandir Bib Mekah, Madinah, Madinah. Masya Allah enak tenan urip ya. Bulan depan saya mau menghabiskan majelis-majelis satu Jakarta Bib. Saya hari ini di majelis ini. Masya Allah pengangguran sukses sih ya. Tanya, nah kerjaan apa? Jual sarung di pengajian, Beb. Masya Allah, luar biasa ini. Jual sarung di pengajian, 1 bulan ngaji keliling jualan sarung, bulan berikutnya tinggal di Mekah, Madinah. Nikmatnya luar biasa. Orang no, saldo nambah simpen, masa depan, kuburan masa depan. Jangan ditiru ya ini ilmu ini, please coba tiru. Karena ini bukan ilmunya orang-orang yang itu lain, ini ilmunya orang-orang yang itu. Jadi nanti kalau kamu tiru, kamu disalahkan sama orang-orang itu. Paham ya? Coba tiru, amal no langsung ya. Praktek no. Alhamdulillah, cukup bengak-bengok 10:30. Udah jam 10:30, insya Allah barokah dan manfaat. Doakan insya Allah pelunasan tanah itu di pertengahan atau akhir Ramadan masih kurang 2M100, saya salah ngitung kemarin, ternyata 2M150 juta. Nanti akhir bulan ini kita akan titip sedikitnya 500 juta, doakan bisa lebih dari itu dan doakan bisa lunas bulan ini selesai urusan yang satu itu, kita buat urusan yang lain lagi. Faidha farokhta fansob, kan semangatnya begitu terus kita berjuang untuk menyenangkan orang banyak. Hakadza walafu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina wa ikhtafa badrut tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wa syami. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtar anna min salatin wa salami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah dengan niat semoga Mbak Ajeng yang barusan nambah usia dan juga saudara ipar saya Akhina Alwi yang barusan nambah usia dan semua teman-teman saya atau kerabat antum yang barusan nambah usia, mudah-mudahan usianya barokah, usianya manfaah, ya, diberi kehidupan yang berlimpah rezeki dari segala arah, gak pakai susah payah, badan pikiran yang sehat lahir dan batin, diwujudkan hajat yang diridhai Allah Ta'ala tanpa susah payah dan tanpa masalah, panjang umur fi ta'atillah, dan kelak setelah itu wafat dengan husnil khatimah ala hadiniyah wala manhibun ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya punya cerita yang mau saya ceritakan sebetulnya tadi. Tapi sama Allah dibuat lupa dan ingatnya sekarang. Kalau saya ceritakan sekarang nambah 1 jam lagi. Jadi to be continued, Jumat depan insya Allah. Ya insya Allah Jumat depan. Judulnya adalah anak kecil umur 10 tahun membungkam ulama besar. Yang usianya udah di atas 50 tahun. Wes, penasaran toh? Jumat depan datang lagi. Insya Allah. Kalau datang lagi insya Allah panjang umur. Nah ya toh ya, berarti kan jelas no, datang lagi kan panjang umur toh ya. Baik secara virtual maupun offline. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم alhamdulillahi rabbil alamin amin. Mudah-mudahan hidangan yang sederhana ini barokah amin.